Tembok ratapan atau tembok barat merupakan bagian dari dinding barat yang mengelilingi Bukit Bait Suci. Disebut juga Bukit Moria atau Bukit Sion. Sementara, kaum Muslim menganggap tembok ini sebagai tembok Al-Buraq, tempat Nabi Muhammad mengikat Buraq saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Tembok ratapan memiliki panjang sekitar 485 meter, tetapi hanya sebagian kecilnya yang terlihat dari luar. Bagian yang paling sering dikunjungi oleh orang Yahudi adalah bagian selatan yang memiliki panjang sekitar 60 meter dan tinggi sekitar 19 meter. Bagian tembok itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk laki-laki dan bagian untuk perempuan, sesuai dengan tradisi Yahudi. Bagian lain dari tembok dapat dilihat dari terowongan bawah tanah yang dibuka untuk umum pada tahun 1980-an. Salah satu tradisi yang dilakukan orang Yahudi di tembok ratapan adalah menulis doa atau permohonan pada selembar kertas dan menyelipkannya di celah-celah batu tembok. Kertas-kertas ini biasanya dibersihkan 2 kali setahun oleh pekerja khusus dan dimakamkan di Gunung Zaitun sesuai dengan hukum Yahudi. Tembok ratapan sendiri menjadi simbol penting bagi identitas nasional dan Israel. Setiap tahunnya, jutaan orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke tembok ini untuk berdoa dan merayakan hari-hari raya mereka, seperti Hanukkah, Tisha B'Av, Yom Kippur, dan Sukkot. Tembok ratapan juga menjadi tempat bagi gerakan-gerakan sosial dan politik yang berkaitan dengan isu-isu Yahudi. Salah satu contohnya adalah gerakan wanita tembok ratapan yang berjuang untuk hak-hak perempuan Yahudi untuk berdoa secara bebas dan setara dengan laki-laki di tembok ini. Tembok ini sering menjadi sasaran serangan kelompok Muslim yang menentang keberadaan Israel. Serangan yang terjadi di tembok ini diantaranya tahun 1968, 1969, dan 1997 yang menewaskan beberapa orang dan melukai puluhan orang lainnya. Oleh karenanya, tembok ratapan memiliki nilai sejarah, agama, dan budaya yang sangat tinggi bagi orang Yahudi. Tembok ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting yang terjadi di Yerusalem selama ribuan tahun. Melansir Islamic Landmarks, tembok ratapan adalah tempat paling suci bagi Yahudi. Mereka yakin tempat tersebut satu-satunya struktur yang selamat dari kuil Herodian. Komunitas Yahudi tidak pernah tunjukkan kepentingan apapun mengenai porsi tembok tersebut sebelumnya. Walaupun mereka menganggapnya sebagai struktur satu-satunya yang selamat dari kuil kedua, tembok ratapan tidak pernah menjadi bagian dari kuil tersebut. Yang jadi incaran mereka adalah struktur di bawah struktur yang kini ada menjadi plaza di atas kompleks Al-Aqsa. Itulah sebabnya Yahudi ingin menggali di bawah Masjid Al-Aqsa, karena dulunya tempat itu menjadi pusat kehidupan bagi mereka. Namun bukan menjadi pusat peribadatan, rupanya yang tersimpan di bawah tanah tersebut adalah pusat perbelanjaan, tidak memiliki nilai agamis sama sekali. Lantas, jika tempat tersebut menjadi tempat suci kaum Yahudi, mengapa bisa menjadi masjid yang dijadikan tujuan Nabi Muhammad SAW sebelum ia naik ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu salat? Rupanya, ada sejarah yang juga melekat bagi Islam di tempat suci ini. Tembok ratapan bagi umat Muslim adalah tembok Buraq, dinamai karena sisi lainnya adalah tempat Nabi Muhammad SAW mengikat Buraq. Buraq adalah hewan yang Nabi Muhammad SAW tunggangi ketika malam Isra Mi'raj, yang menjadi tunggangannya menuju langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok itu sendiri terdiri atas 45 batu kuarsa, 28 batu di atas tanah, dan 17 lagi di bawah tanah. 7 tingkat pertama yang tampak adalah dari periode Herodian. Sementara 4 kuarsa selanjutnya yang terdiri dari batu-batu yang lebih kecil tertanggal dari periode dinasti Muslim Umayyad abad ke-8. Di atasnya lagi adalah 17 kuarsa berbentuk batu-batu kecil dari periode dinasti Muslim Mamluk abad ke-13 sampai 16. Bangsa Roma menghancurkan kuil Herod setelah perang Yahudi di tahun 70.
sebelum Masehi (SM), dan beberapa Yahudi yang tetap ada di kota setelah perang diusir dari wilayah tersebut. Hanya bagian barat tembok dari sisi dalam kuil yang tetap berdiri. Berabad-abad lamanya, pengungsi Yahudi di Yerusalem berkumpul untuk berdoa untuk kuil Maun dimanapun mereka berada, atau di Gunung Olives. Tembok ratapan menjadi fitur permanen dalam tradisi Yahudi. Sekitar tahun 1520 saat, ide yang menyebar adalah kaum Yahudi tidak seharusnya memasuki kuil karena mereka tidak murni lagi. Kaum Yahudi kemudian mulai berkumpul di depan tembok itu untuk berdoa, dan akhirnya turun-temurun menjadi tradisi. Kota Yerusalem sendiri memiliki bentuknya yang kokoh sejak abad ke-16 oleh Sultan Sulaiman Agung, sultan dari Kekaisaran Ottoman, yang membangun dinding batu raksasa itu tahun 1537. Konon katanya Sulaiman mendapat mimpi dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkannya mempersiapkan pertahanan Yerusalem. Selama dibangunnya dinding kota itu, Sulaiman memberikan instruksi memperbolehkan umat Yahudi beribadah di tembok ratapan. Di bawah syarat status quo untuk tempat suci, sebuah dekrit yang dibuat dari dekrit Sultan Ottoman tahun 1757 dan dirincikan lebih oleh pemerintah Inggris tahun 1922. Tembok itu teknisnya menjadi milik umat Muslim. Namun, umat Yahudi memiliki hak untuk berdiri di atas pavling di depan tembok dan berdoa. Dinding burak adalah bagian tidak terpisahkan dari Masjid Al-Aqsa. Ia merupakan salah satu bagian dari pagar barat Masjid Al-Aqsa. Terletak antara gerbang Al-Maghribah di selatan dan gerbang As-Silsilah di utara. Situs yang memiliki panjang 50 meter dan tinggi 20 meter itu diberi nama Burak karena keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj mengikat tunggungannya yang bernama Burak di salah satu tempat di dinding tersebut. Sedangkan orang-orang Yahudi dan sebagian Nasrani beranggapan bahwa dinding tersebut merupakan bagian dari kuil Nabi Sulaiman. Mereka menyebutnya dinding ratapan atau Wailing Wall, karena di tempat inilah mereka meratapi kesedihan atas hilangnya kuil dari genggaman mereka. Namun faktanya, itu hanyalah sebuah penipuan sejarah dan konspirasi Yahudi untuk merebut Masjid Al-Aqsa dari umat Islam. Karena Masjid Al-Aqsa sudah berada di tempat tersebut sejak Nabi Adam alaihissalam, jauh sebelum masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman hanyalah merenovasi masjid yang telah ada di tempat tersebut, bukan membangun kuil untuk menyembah selain Allah, karena Nabi Sulaiman adalah seorang nabi. Dulunya Yahudi sama sekali tidak mendapatkan akses untuk beribadah di tempat ini. Karena faktanya, mereka tidak bisa memberikan bukti atas klaim mereka yang menyebut dinding burak sebagai bagian dari kuil Nabi Sulaiman. Namun, melalui strategi step by step, mereka berhasil menguasai dan bahkan menghilangkan berbagai simbol-simbol dan bukti sejarah Islam yang berada di lingkungan tersebut.